Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Hikmah Studio, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu syarat dari sahnya sholat, yaitu menutup aurat, yang pada kesempatan ini dikhususkan untuk menutup aurat bagi wanita. Karena dalam kesehariannya atau kebanyakan kita lihat orang yang menggunakan mukena atau ruku itu terkadang belum bisa menutupi auratnya dengan sempurna. Karena itu pada kesempatan ini, sebelum nanti kita akan mempraktekkan ya penggunaan ruku dengan benar, saya ingin membacakan dulu beberapa keterangan yang berhubungan dengan keharusan menutup aurat di bagian mana ya yang banyak belum diketahui oleh para muslimah. Dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawi Ismail Az-Zain halaman 59 ya, yang dikarang oleh Syekh M. Nuruddin Marbubanjar Al-Makki disebutkan qad qarraru anna auratal hurrati fi sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini wa ma'lumun anna haddal wajhi tulan ma baina manabiti sya'ri ila muntahal liyaini wa irdon minal uduni ilal uduni wa qad waqa'a katsiran inkishafu ma tahta dzakoni min badanil mar'ah hala sholatiha wa tawafiha fahal tu'addaru fi dzalika likaunihi min asfal am yadurru dzalik aftuna rahimakumullah fal mas'alatu waqi'atu halin. Jadi telah menjadi ketetapan ulama bahwasanya aurat wanita merdeka ketika sholat adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan yang sudah kita ketahui bahwasanya batasan wajah itu sama seperti dalam wudhu, yaitu mulai dari panjangnya, yaitu dari mulai tempat tumbuhnya rambut ya, rambut kepala sampai ujung dua rahang dan sampai ke dagu ya. Kemudian kalau dari lebarnya itu dari telinga itu, kalau kita bilang centil-centilnya telinga itu ya, dari telinga satu ke telinga yang lain. Tapi saat ini ya yang terjadi banyak sekali wanita yang membuka daerah di bawah dagu. Nah, seperti ini ketika ia sholat dan tawaf. Apakah demikian tersebut bisa dimaafkan? Mengingat aurat tersebut hanya terlihat dari bawah, ataukah tidak mencukupi dengan membukanya? Nah, berikanlah kami fatwa, karena masalah ini banyak terjadi saat ini. Kemudian Syekh Nuruddin menjawab, fa'aqulu wabillahi taufiq, inna inkishafa ma tahta dzakoni min badadil mar'ah fi hali sholati wa tawafi yadurru fayakunu mubtilan lis sholati walit tawaf. Menurut Syekh Nuruddin, membuka anggota tubuh yakni bawah dagu pada waktu sholat dan tawaf dapat membatalkan sholat dan tawaf karena telah menjadi ketentuan untuk menutupnya dalam beberapa pendapat. Memang batas wajah itu ini ya, tapi nanti melebihkan menutupnya itu diwajibkan. Sebagaimana dalam satu kaidah fiqhiyah bahwasanya penyempurna yang wajib maka hukumnya juga wajib. Nah, kemudian dalam satu sumber lagi yang diambil dari kitab Bugyatul Mustarsyidin, saya langsung membacakan terjemahnya saja ya. Pendapat ulama yang mengatakan disyaratkan bagi musolli atau orang yang sholat atau orang yang akan menutup aurat untuk menutup hingga tidak terlihat dari arah atas dan semua arah kecuali dari bawah. Maka bagi wanita yang dimaksud dari arah atas adalah atas kepala, dua pundak, serta seluruh sisi wajah. Arah bawah yaitu bagian bawah telapak kaki, dan dari arah samping adalah anggota tubuh yang lain selain yang disebutkan di atas, misalnya tangan, perut, dan sebagainya. Dari paparan di atas, jelaslah jika dada atau anggota lain seorang muslimah terlihat dari bawah pakaian kurungnya. Nah, ini terjadi kalau kita memakai mukena potongan biasanya ya. Maka terlihat dari bawah ya, mukena potongan itu ya ketika ia merenggangkan dari bajunya ketika takbir ya, takbir ruku dan sujud, atau jika lengan bajunya yang besar sehingga terlihat auratnya, apalagi yang sholat pakai baju berlengan pendek ya, maka batal sholatnya ya. Catatan, cara melihat terbukanya aurat pada penjelasan di atas, yaitu dari bawah pakaian, mukena atau lengan baju tersebut, itu bukan aurat yang terlihat dari bawah, tapi itulah yang disebut dari arah samping ya, terlihat dari arah samping. Maka jika terlihat batal sholatnya.
Artinya kalau misalnya kita pas mengangkat begini pakai mukena yang potongan, kemudian bisa terlihat dari orang yang ada di depan kita, maka itu namanya terlihat dari samping. Ya. Nah kemudian satu lagi sumber dari kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 113 ya. Qauluhu wa yajibu as-satru minal a'la. Hadza fi ghairil qadami bin nisbati lil hurrati. Amma hiya fayajibu satruha hatta min asfaliha. Idza batinul qadami auratun kama alimta. Naam yakfi satruha bil ardi likauniha tamna'u idrakuhu. Falatukallafu lubsu nahwi khufin falau ru'ya fi hali sujudiha au waqifat ala nahwi saririn mukhrokin bihaitsu yadharu min akhrokihi dorro dalika fatanabbahalahu. Ya, wajib menutup aurat dari arah atas itu maksudnya kewajiban ini mengecualikan telapak kaki. Akan tetapi bagi wanita merdeka diwajibkan menutup sampai dari arah bawah karena bagian dalam telapak kaki juga aurat sebagaimana yang telah kita ketahui. Namun cukuplah bagi kita menggunakan bumi. Jadi kalau kita berdiri di atas ini ya, di atas sejadah itu sudah dikatakan tertutupi auratnya. Juga tidak perlu menggunakan semacam sepatu, kaos kaki dan lainnya. Oleh karena itu, jika seorang wanita sholat dan dapat dilihat telapak kakinya ketika ia sujud atau ia berdiri di atas ranjang yang bolong-bolong, amben misalnya ya, tempatnya tinggi yang berlubang, hingga bisa terlihat auratnya dari lubang tersebut, maka dapat membuat batalnya sholat. Maka ingatkanlah dia. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan melihat tutorial atau melihat cara menggunakan mukena atau ruku dengan benar ya, supaya sholat kita menjadi sah. Silakan menyaksikan. Baik, kita lihat untuk penggunaan mukena. Saya akan contohkan dengan penggunaan mukena yang terusan ya. Jadi dari menutup wajah ya. Karena tadi batasan wajah adalah mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu ya. Jadi rahang ini lurus gitu. Nah, ini kan batas wajah. Nah, untuk menutupinya kita harus melebihkan ya. Karena melebihkan jika kita melaksanakan sesuatu untuk menyempurnakan yang wajib, maka itu hukumnya juga wajib. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita nutupnya pas di bawah dagu, misalnya ya, kita seperti ini, dikhawatirkan masih ada barang setitik jarum ya yang terlihat dari aurat wajah ini. Maka melebihkannya itu nanti diharuskan ya. Kemudian juga bagian telapak tangan. Jadi sini sudah merupakan aurat. Ya. Jadi kalau kita hanya menutup bagian sini ya, kita khawatirkan nanti masih ada bagian aurat yang terlihat, maka harus dilebihkan. Nah, jadi kalau mau kena terusan kan seperti ini. Kalau yang potongan kan tidak ada tangannya. Jadi ketika diangkat begini itu biasanya terlihat dari orang yang ada di depannya misalnya ya. Nah, seperti itu terlihat dari samping namanya. Kemudian yang sering juga tidak diperhatikan ketika menutup wajah ini ya, banyak perempuan yang tidak menggunakan, biasanya kalau kita sebut ini handuk atau daleman ya. Nah, penggunaan ini sebenarnya sepele tapi sangat penting untuk bisa menutupi rambut. Karena ketika mukena ini ada talinya di sini, maka kemungkinan rambut yang ada di pinggir-pinggir ini bisa terlihat. Maka untuk menggunakan daleman ini sangat penting. Kemudian satu lagi, bagi yang memiliki rambut yang agak tebal, biasanya kalau menggunakan mukena yang agak tipis, itu biasanya suka nusuk keluar rambutnya. Maka juga harus diperhatikan. Jadi penggunaan mukena yang tipis dengan daleman ya, yang tidak bisa menutupi rambutnya tebal, itu bisa dikhawatirkan rambut itu menusuk keluar dan kelihatan auratnya. Nah, ini untuk penggunaan mukena terusan. Nanti kita akan praktekkan untuk penggunaan mukena yang potongan. Mari kita lihat penggunaan mukena potongan seperti ini ya. Jadi kemarin sudah jelaskan kalau bagian bawah ini yang bisa dilihat manakala ada orang yang ada di bawah kita, misalnya sambil tidur bisa melihat bagian dalam dari mukena ini, maka itu dikatakan dari samping ya. Jadi tetap dikatakan tidak sah. Apalagi kalau misalnya kita gunakan dengan mengangkat seperti ini ya. Dengan mengangkat seperti ini, ya ini jelas tidak sah. Belum lagi dengan dagu, ya dagu tidak tertutup karena biasanya mukena seperti ini tidak punya fasilitas untuk menutupi dagu. Nah, ini tidak sahnya. Sebenarnya bisa kalau misalnya kita mau
menggunakan mukena seperti ini dengan tetap sah, karena mungkin di beberapa tempat sulit untuk mendapatkan mukena yang terusan. Yang penting bagian dari dagu atau lehernya harus tertutup. Jadi memang harus tutup dengan jilbab dulu, ditutup sampai rapat. Kemudian bagian tangan juga jangan sampai batas dari pergelangan tangan ini terlihat. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau ibu-ibu kan biasanya kalau mau sholat tidak penting memakai yang panjang, kadang-kadang ya tidak pakainya yang pendek. Nah, itu yang berbahaya. Kalau misalnya masih mau pakai mukena potongan seperti ini, kita tutup dengan maksimal. Kemudian sekarang juga berkembang mukena yang bentuknya seperti ini potongan tapi ada tangannya, ya. Ini bisa tetap tidak sah kalau bagian bawahnya masih tetap terbuka seperti ini atau kesannya lebar. Jadi kalau misalnya tertutup seperti ini dan tadi itu ya, seandainya ada orang yang di bawah kita itu bisa melihat bagian dalam dari mukena ini, maka itu tetap dikatakan terbuka auratnya dari samping. Nah begitu, jadi pemakaian mukena potongan itu bisa sah kalau misalnya kita tutup dulu bagian-bagian yang seharusnya ditutup ketika kita menggunakan mukena terusan. Demikian penjelasannya, semoga ini bisa menambah wawasan kita untuk bisa beribadah dengan sah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.